Good morning everyone. Good morning Jesus. Good morning Miss Delis. Good morning Miss Nini. Good morning friends. How are you today? Great. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cara merawat pakaian. Kemarin kita sudah mengenal ada dua jenis pakaian berdasarkan aktivitasnya, kegiatannya, dan berdasarkan musimnya, Miss Nini. Kalau berdasarkan aktivitas, kita punya baju untuk sekolah, baju untuk bermain, baju untuk tidur, dan yang lain. Yang kedua, berdasarkan musimnya. Musimnya kita juga punya dua musim. Musim kemarau dan musim hujan. Dry season and rainy season. Itu jenis-jenis pakaiannya ya friends. Kemarin waktu Zoom kita sudah mengenal manfaat pakaian. Ada 3 kalau Miss Dalis kemarin bilang. Yang pertama dia untuk melindungi tubuh. Yang kedua dia untuk membedakan boy and girl. Yang ketiga supaya terlihat sopan. Ada 3. Nah sekarang kita belajar tentang cara merawat pakaian. Pakaian itu ternyata perlu dirawat loh friends. Kenapa pakaian perlu dirawat? Biar nggak bau ya Miss. Biar tidak bau. Yang kedua, biar tidak rusak. Biar tidak cepat rusak. Cara merawat pakaian nih Miss Nini gimana sih? Yang pertama Miss Nini, pakaian perlu dicuci. Perlu dicuci. Setelah kita memakai pakaian kita 1 hari penuh atau meskipun hanya beberapa jam saja, kalau sudah terkena keringat, terkena debu di luaran, baju perlu dicuci. We need to wash our clothes. Ya, kita perlu mencucinya. Yang kedua, setelah dicuci, ditinggal Miss Nini. Enggak Miss, dijemur dulu. Dijemur dulu, dikeringkan. Karena kalau basah bisa dipakai Miss Nini. No, pakaian yang basah tidak bisa dipakai. Setelah dikeringkan, kita angkat di jemuran. Diapakan Miss Nini? Disetrika. Biar apa sih Miss Nini? Biar rapi Miss Delis. Biar rapi, biar halus ya Miss Biar Nini halus ya. kalau dikasih Pewangi. ya. Nah, setelah disetrika, kita lipat biar rapi. Setelah kita lipat, kita masukkan ke lemari ya Miss. bukan ke tempat sampah. Bukan Miss Delis. Ke lemari, disimpan yang rapi di dalam lemari. Lemarinya diberi pewangi biar bajunya tetap harum. Nah, itu tadi cara merawat pakaian kita. Sudah dilakukan, friends? Sudah lah pasti. Sudah, good job. Oke, itu tadi cara merawat pakaian kita ya Miss Nini. Next, hari ini untuk tugas hari ini yang pertama Miss Nini. Kita punya tugas yang pertama adalah anak akan diminta untuk merapikan mainan. Siapa yang suka bermain di rumah? Miss Nini juga suka. Suka bermain. Suka membantu mama merapikan mainan? Atau hanya cuman suruh-suruh mama aja? Mama, mainannya sudah berantakan, tolong dirapikan. Teto. Kalau sudah selesai bermain, kita juga harus langsung merapikan. Hari ini Miss Delis mau lihat teman-teman di rumah, friends di rumah sudah bisa merapikan mainannya sendiri apa belum? Kirim fotonya ke Miss Delis ya. Oke. K1 Blue ke Miss Delis, K1 Red ke Miss Sasha. Oke, next. Tugas yang kedua adalah kita akan mengerjakan worksheet dari paper yang sudah Miss Delis sediakan. Kita akan mengenal shape atau bentuk. This one is circle. Ya, circle atau lingkaran. Next we have square atau persegi. Next, so easy. Star ya, like a star in the sky.
segitiga? The last one, rectangle ya. Kalian akan mentracing dan mewarnai bentuk shape-nya. Pakai apa Miss mewarnanya? You may use your pencil color. Sambil diwarnai, kalian juga harus sambil ngomong ya friends ya, sambil menyebutkan this is circle, this is square. Hasilnya dikirimkan dalam bentuk foto saja ya friends, tapi kalian harus tetap belajar bentuk-bentuk ini. Nanti kalau Zoom, kalau ketemu Miss-nya ditanyai, bisa jawab, dapat stiker. Yeay! Next, ada tugas yang lain, yaitu kita akan mengikuti gerakan motorik kasar. Kita akan bergerak. Karena kita pakai baju olahraga, kita akan bergerak ya Miss Nini ya. Gerakannya, kalian akan mencontoh gerakan yang akan diperagakan oleh Miss Nini. Oke friends? Oke. Tunggu sebentar lagi ya. Gerakan motorik kasar. Gerakan motorik kasar adalah gerakan di mana kalian diminta untuk menggerakkan anggota tubuh kalian sesuai permintaan. Gerakan yang pertama, gerakan merangkak. Gerakan kedua, merayap. Gerakan ketiga, berguling. Nah, itu tadi gerakan yang sudah dicontohkan sama Miss Nini ya friends ya. Kalian harus mengikutinya di rumah. Kirim dalam bentuk video. Nah, selanjutnya Miss Delis memiliki sebuah buku, judulnya Petualangan Pinocchio. Miss Delis akan membacakan ceritanya ya friends. Ceritanya sedikit berbeda dari cerita Pinocchio yang kalian tahu. Penasaran kan? Sebentar lagi Miss Delis akan membacakannya ya. Nanti tugasnya kalian akan menyampaikan kembali, menceritakan kembali cerita Pinocchio versinya Miss Delis. Jadi kalian harus bisa menceritakan ulang isi cerita yang sudah Miss Delis sampaikan. Karena itu dengarkan baik-baik ya. Oke? Good job. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang kakek tua bernama Geppetto. Ia tinggal di Italia. Kakek Geppetto tinggal sendirian tanpa anggota keluarga yang lain. Suatu hari, ia membuat sebuah boneka kayu dan berdoa, seandainya boneka ini benar-benar anak laki-lakiku, akan kuberi nama dia Pinocchio. Kakek Geppetto berbicara sendiri sambil memahat wajah boneka itu. Anehnya, boneka itu lalu mulai bergerak. Dia melihat ke arah kakek Geppetto, mengernyitkan hidung dan menjulurkan lidahnya. Tak lama setelah boneka Pinocchio hidup, Pinocchio pun langsung lari keluar rumah dan kabur. Kakek Geppetto ikut berlari mengejar Pinocchio. Ketika orang-orang melihat boneka kayu itu berlari, mereka hanya tertawa. Dan dengan susah payah, kakek Geppetto menangkap Pinocchio. Namun ternyata Pinocchio tidak mau pulang. Dia ingin bermain di luar. Pinocchio pun berbaring di jalanan. Tingkah laku Pinocchio menarik perhatian orang-orang. Polisi menuduh kakek Geppetto telah menyiksa boneka kayu itu. Polisi pun membawa kakek Geppetto untuk dipenjara. Melihat kakek Geppetto di penjara, Pinocchio pun merasa senang. Dia berpikir bisa bermain sepuasnya. Namun, pada saat malam tiba, Pinocchio merasa lapar. Pinocchio lalu mengetuk pintu tetangga dan meminta tolong. Namun, bukannya diberi roti, kakek rumah tetangga malah menyiramkan air ke tubuh boneka kayu itu.
Pinocchio pun pulang dengan basah kuyup dan tangan hampa serta perut yang lapar. Hingga tanpa sadar ia tertidur di depan kompor. Dia tertidur begitu cepat tanpa menyadari bahwa kakinya terbakar api dari kompor. Tak lama setelah itu, kakek Geppetto kembali dari kantor polisi. Pinocchio sangat gembira melihatnya sehingga ia menghampiri kakek Geppetto dengan berlari. Sayangnya, Pinocchio tidak sadar jika kakinya telah terbakar karena ia tertidur di dekat api kompor. Ia pun terjatuh ketika hendak menghampiri kakek Geppetto. Kakek Geppetto yang melihat hal itu tersenyum dan berkata kepada Pinocchio, "Aku akan membuatkanmu kaki yang baru kalau kamu berjanji untuk tidak akan nakal lagi." Pinocchio pun tersenyum dan berjanji kepada kakek Geppetto bahwa ia tidak akan berbuat nakal kembali. Pinocchio pun terlihat senang mendapatkan kaki baru. Ia melompat-lompat mengelilingi ruangan. Kakek Geppetto juga memberinya pakaian sebagai hadiah. Ia menjual jaket satu-satunya dan membelikan Pinocchio sebuah buku sehingga Pinocchio bisa bersekolah seperti anak-anak yang lain. Nah, itu tadi tugas hari ini dan pembelajaran hari ini ya friends ya. See you next time.